Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Jayawariawan dari program studi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai OSI layer dan TCP/IP layer. Sebelum masuk ke materi, ada pendahuluan yaitu di mana kita harus memahami bahwa protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima. Tujuannya itu agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Selain itu juga di awal kemunculannya pada awal tahun 1970-an, protokol yang dipakai untuk menghubungkan beberapa node saja. Kemudian pada awal tahun 1990-an, saat internet tumbuh dengan pesat di seluruh dunia, berbagai jenis protokol mulai bermunculan. Namun dengan banyaknya jenis protokol tersebut malah menimbulkan sebuah masalah, yaitu adanya ketidakcocokan dari jenis protokol buatan pabrik tertentu dengan jenis lainnya, sehingga tidak bisa saling berkomunikasi. Kemudian barulah ada International Standard Organization atau ICO. Mereka membuat standarisasi protokol yang sekarang kita kenal dengan nama Open System Interconnection atau OSI. Namun karena model OSI adalah sebagai konsep dasar dan preferensi teori cara bekerja sebuah protokol tersebut, kemudian TCP/IP pun akhirnya dipakai sebagai standar yang diterima secara umum karena pemakaiannya yang semakin berkembang. Nah, fungsi dari protokol jaringan sendiri adalah secara umum yaitu untuk menghubungkan si pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Selanjutnya ini adalah overview terhadap model OSI dan TCP/IP. Nah, untuk layer OSI model sendiri, di sini ketika tadi International Standard Organization membuat standarisasi protokol, maka terciptalah sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja protokol. Kemudian model referensi yang kemudian disebut dengan Open System Interconnection ini berdasarkan dokumen rekomendasi X.200. Standar OSI ini memiliki setidaknya 7 layer, di mana tiap layer ini memiliki definisi fungsi yang berbeda. Lihat di sini ada layer yang pertama. Layer yang pertama yaitu ada physical layer, di mana layer physical ini bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, di mana metode pensinyalan sinkronasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Kemudian yang kedua ada namanya data link layer, di mana pada data link layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, sebutnya flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address pada MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Kemudian spesifikasi IEEE membagi level ini menjadi 2 level anak, yaitu lapisan logical link control atau LLC dan lapisan media access control. Nah, selanjutnya pada layer ketiga yaitu ada network layer, di mana pada network layer ini akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP penerima data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui interworking dengan menggunakan router dan switch pada layer 3.
Nah, selanjutnya itu ada transport layer, yaitu layer keempat, di mana pada layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut dan paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini juga akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data. Misalnya protokol TCP. Protokol ini akan mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Selanjutnya itu ada session layer, di mana pada session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, dan dihancurkan. Di layer ini ada protokol name recognition atau NPS dan SMB. Kemudian pada layer yang keenam yaitu ada presentation layer, mana layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan tersebut. Pada layer ini juga data akan dienkripsi, enkripsi atau dideskripsi. Dan pada layer yang terakhir itu pada layer 7 ada application layer, di mana merupakan layer terjadi interaksi antarmuka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layer ini itu misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Selanjutnya ada layer TCP/IP model. Sebenarnya arsitektur dari TCP/IP tidaklah berbasis model referensi 7 lapis OSI, tetapi menggunakan model referensi DAPRA seperti diperlihatkan dalam diagram di atas. TCP/IP mengimplementasikan arsitektur berlapis dan terdiri atas 4 lapisan. Maaf, ada 5 lapisan. 5 lapisan ini dapat dipetakan meski tidak secara langsung terhadap model referensi OSI. 5 lapis ini kadang-kadang disebut sebagai DAPRA model, Internet model, dan DoD model. Mengingat TCP/IP merupakan protokol yang awalnya dikembangkan dari proyek ARPANET yang dimulai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, di mana pada TCP/IP layer ini yang pertama itu ada layer fisikal, di mana fungsinya sendiri adalah menghubungkan antara alat transmisi data, contohnya itu komputer, dan medium transmisi atau jaringan. Kemudian yang kedua ada network access. Pada layer network access ini berfungsi mendefinisikan protokol-protokol dan hardware yang digunakan dalam pengiriman data. Pada layer ini terdapat protokol-protokol seperti Ethernet dan LAN, TCP dan WAN, dan juga frame relay. Selanjutnya yang ketiga itu ada layer internet. Pada layer internet ini memiliki fungsi sebagai penyedia fungsi IP addressing, routing, dan menentukan path terbaik. Internet layer memiliki satu protokol yaitu TCP/IP. Kemudian yang keempat itu ada transport. Pada layer transport ini fungsinya menyediakan service yang akan digunakan oleh application layer yang mempunyai 2 protokol utama yaitu TCP dan UDP. Dan yang kelima itu atau layer yang terakhir itu ada application sebagai fungsi menyediakan service terhadap software yang berjalan pada komputer. Kemudian protokol-protokol yang beroperasi pada application layer di antara lain adalah HTTP, FTP, POP3, SMTP, dan lain-lain. Ini saja yang kita pelajari di OSI layer dan TCP/IP layer. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.